Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulianisa Kamila dengan NIM 6021210076. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang Assessment Center. Assessment Center yaitu sebuah metode penilaian komprehensif yang dirancang untuk mengevaluasi potensi, kompetensi, dan perilaku dalam individu. Biasanya Assessment Center ini digunakan untuk merekrutmen, pengembangan karyawan, dan promosi jabatan. Dengan metode Assessment Center, melibatkan serangkaian simulasi dan latihan yang dirancang untuk mengukur berbagai aspek kemampuan dan kepribadian individu seperti yang pertama ada keterampilan komunikasi dan interpersonal, yang kedua kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, yang ketiga kemampuan kepemimpinan dan motivasi, keempat, kecerdasan emosional dan stres, dan terakhir, keterampilan analitis dan berpikir kritis. Assessment Center ini berbeda dari tes bakat atau tes kepribadian tradisional lainnya, karena dengan adanya Assessment Center ini bisa menilai individu dalam situasi kerja yang realistis untuk mengamati bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam berbagai situasi yang memberikan gambaran lebih lengkap tentang potensi mereka sendiri. Kegunaan dari Assessment Center sendiri ini yang pertama untuk merekrutmen, karena dengan rekrutmen ini Assessment Center bisa membantu memilih kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi. Yang kedua, untuk pengembangan karyawan. Assessment Center ini berguna untuk pengembangan karyawan karena dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta untuk merancang program pelatihan dan pengembangan yang paling tepat. Yang ketiga, ada promosi jabatan. Ini untuk membantu menentukan apakah karyawan memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk posisi yang lebih tinggi. Yang keempat, ada penilaian kinerja. Dalam Assessment Center ini, penilaian kinerja penting karena untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada karyawan tentang kinerja mereka dan membantu mereka mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir ada perencanaan suksesi, yaitu untuk mengidentifikasi kandidat internal yang potensial dalam mengisi posisi kepemimpinan untuk memimpin. Lalu ada manfaatnya juga di dalam Assessment Center. Manfaat yang bisa diketahui, yang pertama itu lebih akurat karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang potensi dan kemampuan individu untuk dinilai dalam situasi kerja yang realistis. Yang kedua, lebih objektif karena metode ini menggunakan metode penilaian yang terstandarisasi dan terstruktur sehingga mengurangi bias dan subjektivitas. Yang ketiga, ada lebih komprehensif karena Assessment Center ini menilai berbagai aspek kemampuan dan kepribadian individu dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang potensi mereka. Dan yang terakhir, ada lebih berwawasan. Jadi Assessment Center ini memberikan umpan balik yang berharga kepada individu dan organisasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan. Nah, dalam Assessment Center ini, sebagai calon sarjana psikologi, penting untuk diketahui karena dalam menguasai dasar-dasar Assessment Center itu sangat penting untuk yang pertama memahami perkembangan teknologi dan dampak pada psikologi. Assessment Center ini berkembang untuk merevolusi dari berbagai bidang termasuk di bidang psikologi. Jadi calon sarjana psikologi perlu memahami bagaimana Assessment Center ini mempengaruhi cara manusia berpikir, berperilaku, dan berinteraksi.
Pemahaman ini penting untuk memberikan layanan psikologis yang efektif dan relevan di era digital. Yang kedua, menerapkan assessment center dalam penelitian psikologi. Assessment center digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penelitian psikologi. Contohnya, assessment center dapat digunakan untuk menganalisis data penelitian secara lebih cepat dan akurat. Lalu ada juga mengembangkan model prediksi perilaku manusia dan merancang intervensi psikologis yang lebih personal. Yang ketiga, untuk mengembangkan keterampilan baru yang dicari di pasar kerja. Dari keterampilan assessment center ini semakin banyak diminati di berbagai industri, termasuk di industri psikologi. Calon sarjana psikologi dapat menguasai assessment center ini karena untuk memiliki keunggulan yang kompetitif dan lebih mudah mendapatkan pekerjaannya. Yang keempat ada membantu dalam pekerjaan psikologis. Assessment center dapat membantu dalam pekerjaan ini untuk yang pertama membuat diagnosis dan prognosis yang lebih akurat. Yang kedua, mengembangkan rencana perawatan yang lebih personal. Yang ketiga, memberikan intervensi psikologi yang lebih efektif. Dan yang terakhir, melakukan penelitian psikologis yang lebih efisien. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Dalam pengukuran assessment center, juga terdapat pengukuran yang penting untuk dianalisisnya. Nah, dengan adanya pengukuran ini memegang penting untuk memahami kinerja sistem, perilaku pengguna, dan efektivitas dalam mengatur strategi. Metode yang digunakan biasanya digunakan seperti psikometri atau tes psikologinya, terus simulasi, observasi, dan wawancara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari konteks psikometri. Jadi psikometri ini dalam assessment center berfokus pada pengukuran faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan dalam mengisinya. Nah, tes psikometri ini di dalam psikologi bisa berupa kuesioner dan survei yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang preferensi thermal, proses kenyamanan, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem assessment center. Data ini membantu untuk para peneliti dalam memahami kebutuhan dan ekspektasi pengguna yang lebih baik, sehingga mereka dapat merencanakan sistem yang lebih optimal dan personal. Yang kedua, simulasi. Simulasi ini untuk pemodelan dan analisis kinerja dalam assessment center yang membantu untuk mengoptimalisasi desain sistem dan identifikasi dalam potensi masalah, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait pemilihan assessment center bisa digunakan di dalam proses simulasi ini. Yang ketiga ada observasi. Observasi ini sebagai pengamatan langsung terhadap perilaku untuk mencari sebuah informasi yang berharga. Dalam observasi ini, untuk mengamati bagaimana seseorang bisa berinteraksi dan bagaimana seseorang bisa merespon kondisi di lingkungannya. Jadi adanya observasi ini bisa membantu dalam memahami pola penggunaan, mengidentifikasi efisiensi, dan mendapatkan wawasan tentang cara meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir ada wawancara. Wawancara ini
memberikan informasi kualitatif untuk melengkapi data kuantitatif yang diperoleh dari sebuah metode pengukuran lainnya. Dengan melalui wawancara ini bisa menggali sebuah informasi lebih dalam untuk mencari tahu tentang sebuah pengalaman dari seseorang dan mengetahui umpan baliknya dari seseorang tersebut. Wawancara ini berfungsi juga untuk memahami dan motivasi dari seseorang dalam proses perekrutmen assessment center, dan informasinya juga membantu dalam mengembangkan sistem assessment center yang lebih ramah pengguna dan berkelanjutan. Sekian dari hasil paparan saya terkait assessment center. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.